Di desa nggak pesan konveksi gitu, bayar pakai rupiah atau pakai dolar gitu nggak ya? Enggak, gitu. Abdurrahman bin Auf tuh kan yang sebelumnya kaya raya, terus ditinggalkannya harta, terus ke Madinah ditawarin harta dia nggak mau, tinggal katanya mana pasarnya, saya akan ke sana aja. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita kembali lagi di Poddar, podcastnya Darul Armina. Kita kedatangan tamu yang luar biasa, super spesial hari ini. Susah ngundangnya. Kita ada kedatangan Bang Farhan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Dece. Alhamdulillah. Jadi Bang Farhan ini adalah salah satu tim relawan kita sebenarnya, tapi super sibuk. Jadi penjadwalannya agak susah. Nah, kalau bercerita sedikit, hari ini kita akan membahas tentang kegiatan dan aktivitas Bang Farhan di dunia konveksi. Benar Bang? Benar. Kenapa terjun ke dunia konveksi Bang? Pertama sih berawal dari ikut dengan orang lain. Ikut dengan orang lain, belajar, melihat peluang di situ ada, karena sebelumnya kita juga mahasiswa kan, karena pasti mahasiswa ini bakal ada dan bakal terus ada. Jadi selama masih ada kampus di Bengkulu pasti masih ada mahasiswanya, berarti peluangnya masih ada terus. Nah dari situ saya belajar lihat, oh ini peluangnya ada nih, dan ya pelan-pelan belajar desain, pelan-pelan bagikan brosur dan sebagainya. Dari situlah mulai. Itu tahun berapa Bang? Berarti ini kalau bercerita kisah awal ini berarti ngikut orang dulu ya? Iya. Kemudian belajar otodidak. Itu di tahun berapa? Mungkin di sekitar tahun 2022 mungkin. Itu masih kuliah berarti aktif ya? Udah selesai. Oh udah selesai. Berarti ngikut orang ini setelah selesai kuliah? Iya benar. Oke. Terus setelah 2022 buka sendiri itu gimana progresnya? Ya kita berawal dari mungkin tempatnya dulu kita tinggal di masjid, jadi kita seadanya tempatnya, jadi by WA, ketika kita kirim brosur ke WA dan sebagainya, nanti ada yang pesan dari WA aja, jadi ketika ada yang datang mau lihat sampel kita tunjukkan. Jadi memang kita terbatas tempat dan bahan dan sebagainya. Waktu itu berarti mereka kalau mau cek bahan datang ke masjid? Ya. Oh, bukan ketemuan di luar gitu, misalnya datang ke kampus. Bisa jadi juga kampus, menyesuaikan gimana enaknya. Kadang kan mungkin mahasiswa Bang ketemu di kampus boleh nggak boleh, atau mungkin di tengah boleh. Jadi nggak harus ke lokasi kita. Gimana responnya teman-teman yang mau pesan ini ketika itu datangnya ke masjid bukan ke toko waktu itu? Ini kan penasaran kan teman-teman yang baru mau mulai buka usaha kan? Karena kebetulan yang pesan rata-rata teman kan, jadi ya is okay aja. Masih aman ya. Nah, jadi tinggal kita menyesuaikan dan menjelaskan ya kita masih seperti ini dan sebagainya. Tapi kita ada contoh sampel kain-kainnya, tinggal teman-teman milih oh ini warnanya dan sebagainya. Untuk sampai saat ini pun juga kita tempatnya juga masih kalau dibilang kosan bahasanya. Kosan ya, walaupun sekarang udah ada sampel-sampel banyak, warna dan sebagainya, tetap kadang ada kayak perusahaan datang, kenapa nggak bikin yang secara profesional di depan dan sebagainya. Nah, kita melihat kan pasar kita mahasiswa aja, baru mahasiswa kan. Jadi kalau saya melihat nggak harus yang wah kali. Ya betul sekali. Karena nggak harus, kalau yang mungkin yang besar-besar kan mungkin butuh modal 100 juta dan sebagainya. Bisa ditekan ya budgetnya ya. Karena memang pasarnya ternyata masih mahasiswa dan mahasiswa masih toleransi akan hal itu ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi 2022 ya. Di masjid sebagai marbot ya. Jadi WA, jadi teman-teman yang di luar sana ketika ada niat ya, ternyata Bang Farhan ini dari masjid bisa terima orderan ya. Waktu itu kebanyakan orderan itu dari langsung dari teman ke teman, atau dia tahu dari media sosial Bang Farhan waktu itu? Pertama kali karena mungkin kita ada kolaborasi dengan teman juga kan. Jadi teman tuh ada satu, dia ada usaha juga. Tapi karena memang kontaknya banyak, 2000-an, jadi saya minta share dari dia. Nah, berawal dari dia lah mungkin kan. Dari share dia mungkin kontak-kontaknya WA saya. Jadi lewat WA ya. Ya, by WA aja. Ternyata terbukti efektif ya, datengin klien atau konsumen dari itu broadcast berarti bahasanya, broadcast WA ya. Status. Ya, oh, dia buat status yang ngeliat 2000 ya. Oh, bukan broadcast ya. Luar biasa sekali. Itu kebanyakan mahasiswa mana, Bang?
Ya kebanyakan sih UIN, tapi ada juga Poltekkes. Ya kalau saat ini mungkin udah ke Uni, bahkan sekarang ada keluar kota juga. Keluar kota juga ada juga. Kalau saat ini, jadi bahkan yang belum pernah ketemu juga by way aja pernah. Contoh kayak dari Soralangun, SMA Soralangun, itu Jambi. Oh Jambi ya. Jadi mereka nggak pernah ketemu dengan kita. By WA dari Instagram, mereka chat sebagainya, udah kita kirim aja barangnya ke sana. Oh, berarti kalau Soralangun ini pakai apa? JNE ya? Pakai JNT Cargo biasanya. Oh, JNT Cargo ya. Oh, luar biasa sekali teman-teman. Dari Marbot kemudian berkembang, sekarang udah ada tempatnya yang cukup representatif ya. Untuk konsumen atau klien datang ya. Waktu 2022 awal itu produknya itu hanya pakaian saja atau udah mulai ngerambah ke yang lain-lain itu? Berawal dari PDH, berarti awal PDH terus ada pengembangan. Sekarang mulai jaket, kaos, selempang, lanyard, terus ya macam-macam lah apa yang biasa kita kerjain. Sekarang ada juga bendera untuk apa nih? 17 ini atau bendera kayak hima-hima tuh ya. Organisasi ya, berarti itu. Bordir itu ya, bendera khusus kayak buat pelantikan itu ya. Iya benar. Luar biasa ya teman-teman di luar sana itu. Dari awalnya PDH kemudian berkembang mulai jaket, kemudian lanyard tadi, ID dan seterusnya ya. Sampai hari ini ternyata bisa juga buat bendera tadi ya. Gimana suka dukanya Bang? Ya nikmati aja. Ya, karena pasti bisnis itu kan ada untung ruginya kan. Tinggal kita minimalisir aja ketika ya contoh kita lebih teliti aja ketika desain, kita benar-benar cek sesuai belum dengan sesuai pesanan mereka dari warna, terus titik-titik bordirnya. Karena kalau kita nggak teliti, ada pernah kejadian tuh. Jadi ada salah warna, salah kode warna. Contoh mereka pesan 283 warna hijau. Rupanya kita tulis 281. Nah, itu angka 2 aja menentukan warnanya secara signifikan dari awal hijau jadi biru. Nah, tinggal kebetulan kemarin saya lagi di Medan kemarin tuh urusannya dan bajunya nggak sedikit. Jadi pusingnya luar biasa sebenarnya kan, tapi karena ya sambil minta pertolongan sebagainya kan, maksudnya doa sebagainya kan. Jadi adalah kita minta kompensasi aja lah kan. Artinya dari harga sekian, udahlah kita harga sekian aja. Jadi tapi nggak usah dirubah gitu. Tinggal penerimaan mereka aja. Akhirnya diterima ya? Terima alhamdulillah. Artinya nggak sampai rugi waktu itu ya? Wah, nggak untung bahasanya. Tapi sampai rugi apa nggak? Kalau dibilang rugi, ya mungkin adalah ruginya mungkin. Rugi berarti. Kalau nggak untung berarti zero dia. Tapi kalau dia rugi ya rugi berarti. Kemarin masuk kategori mana itu kemarin? Ya nggak untung bahasanya. Berarti rugi ya. Nah, jadi ternyata memang tadi bahasanya Bang Warhan tadi namanya bisnis kan. Kadang-kala ada untung, kadang-kala ada rugi. Ternyata dengan dengan kejadian itu jadi lebih hati-hati Bang ya. Benar. Ternyata 283, ternyata yang ditulis 281. Jadi itu menentukan banget itu. Ya karena itu pentingnya ada katalog ya. Sehingga memang benar-benar ya pesan yang ini yang kodenya yang ditulis yang itu ya. Itu kejadian satu. Itu di tahun 2022 awal atau ternyata di akhir-akhir ini? Tahun ini. Wah, berarti ini ya udah berapa tahun nih? Udah 4 tahun ini ya. Wah, itu kayaknya apa? Teknis kesalahan atau apa? Evaluasinya seperti apa tuh? Mungkin kita melihat gambarnya itu sama udah sesuai kan hijau dan sebagainya. Karena mungkin karena kemarin tuh lagi sibuk ngurusin keluarga dan sebagainya kan. Jadi nggak terlalu fokus ke desain kan. Mereka lihat data dan sebagainya, warna udah sebagainya kan kita kirim juga desain ke mereka kan. Cek udah pas belum? Beberapa kali saya kasih tahu cek dulu belum, udah pas belum kan. Udah Bang, berarti kita ikut aja kan. Oke. Karena juga nggak terlalu fokus kode di atasnya. Padahal yang salah tulis kita ya waktu itu. Sebenarnya tim desain. Tim desain salah tulis. Oke, itu kan kesalahan terjadi di kita ya. Pernah kesalahan terjadi di kliennya terus dia merasa kayak kita ini nggak mau ganti rugi atau nggak mau ikut kebijakan, pernah nggak? Pernah kayak di bagian bordir lah misalnya kan. Sedangkan kita kasih desain bentuknya seperti ini, bordir belakang misalnya. Ukurannya dan sebagainya. Rupanya kecil nih Bang, bisa nggak diganti Bang? Nggak bisa lagi karena kan bongkar udah jadi kan, barang itu udah jadi dan mereka terima. Kalau kita bongkar bisa, tapi ada konsekuensinya bakal bolong-bolong. Iya betul. Nah, akhirnya mereka berdiskusi, ya udahlah Bang, kami terima ini aja. Karena kan dari awal mereka udah lihat kan hasil desainnya jelas. Kecil dan sebagainya. Kalau sebelumnya mereka lihat
ukurannya kurang besar dibesarkan kan. Nah, betul. Kita besarkan. Ini kan mereka udah sadar akan hal desainnya tersebut. Ini produksinya ini di Bengkulu atau di luar Bengkulu? Kita macam-macam. Ada di Bengkulu, ada di Bogor, ada yang di Kudus, macam-macam lah. Ini ada minimal order nggak? Kalau sebenarnya enggak juga, tapi menentukan harga juga. Misalnya kalau beli 2 pasti lebih mahal kan. Ya, berarti 1 bisa ya? Bisa. Nah ini nih untuk informasi teman-teman di luar sana. Kalau berbicara kadang-kala kan pesanan kan harus kuantiti yang besar kan. Nah di Bang Farhan ini apa nama konveksinya tadi ya? Konveksi Rafflesia. Konveksi Rafflesia ya, bukan merah putih ya? Bukan. Masih Rafflesia. Jadi satuan pun nerima. Iya kan? Ya. Karena banyak orang tuh sugestinya kalau konveksi itu harus kuantitinya minimal 10, minimal 20 gitu. Ternyata Bang Farhan itu satuan bisa. Jadi teman-teman bisa pesan walaupun cuma satu. Memang bedanya harganya, Bang ya. Ya memang relatif lebih tinggi kalau memang cuma satu kan. Pengerjaan berapa lama, Bang? Itu kalau misalnya 20 pieces misalnya kan, itu paling cepat 2 minggu. Paling cepat 2 minggu ya, 20 pieces. Kalau 1 pieces? Kalau 1 pieces itu kan kita pengerjaan di Bengkulu. Di Bengkulu tuh palingan 3 sampai 5 hari selesai. 3 sampai 5 hari untuk 1 pieces karena di Bengkulu. Minimal orderan untuk di Bengkulu itu berapa? Ya 1 bisa tadi. Maksimal. Akhirnya kan kalau misalnya di atas sekian itu pindah ke yang vendor yang lain kan. Kalau di Bengkulu ini maksimal 5 masih di Bengkulu ya. Di atas 5 itu udah dilempar ke vendor yang di luar ya. Nah, jadi teman-teman estimasinya kalau di luar itu paling cepat 2 minggu. 2 minggu. Yang di Bengkulu paling cepat 3 sampai 5 hari. 3 sampai 5 hari. Seminggu mungkin bisa kadang-kadang ya, tergantung jahitan juga kan. Itu luar biasa. Ini boleh spill harga atau gimana nih, Bang? Boleh. Untuk harga seperti apa? Biar teman-teman tahu kan kalau mau pesan kan bisa ada estimasi harga kan. Boleh Bang dijelasin, Bang? Jadi kalau kita ada PDH, ada beberapa macam bahan, ada bahan American drill, ada bahan Nagata, ada bahan ripstop drill. Jadi kalau yang standarnya American drill itu sekitar 135 ribuan. Tapi itu tergantung jumlahnya juga, semakin banyak semakin murah, semakin dikit. Berarti bisa lebih murah dari 135 135 ribu itu contoh jumlahnya. Kita real aja 135 ribu tuh harga di jumlah baju 40-an baju. 40 baju 135 ribu. Nah teman-teman yang dengar ini nanti itu estimasi harganya di atas itu berarti bisa lebih murah dong. Bisa contoh 100 pieces 125 ribu 125 atau 130 ribu. Untuk bordirannya berapa titik itu Bang? Itu 4 atau sampai 5. 4 titik maksimal 5 lah. Berarti ya dari 1, 2, 3, 4, 5 lah ya. Maksimal itu 5 ya. Kalau udah 6 udah nambah lagi titik. Harusnya sebenarnya 5 nambah, tapi karena kita kadang ya udahlah. Untuk servis aja ya. Itu ya 125 100 pieces 135 100 pieces 135 aman Bang, nggak dikurangin. 135 untuk minimal kayak 40 pieces ya. Oh tadi kalau satuan artinya menyesuaikan nanti ya. Itu tadi bahan American drill ya. Terus ada Nagata tadi saya dengar. Ini Nagata ini kan bahasa Jepang nih. Berarti apa? Japan drill berarti ya. Iya, Japan drill tuh harganya lebih murah atau lebih mahal? Lebih mahal. Dia lebih, kalau dari segi kain dia lebih tebal dan lembut dianya. Oh dia tebal lembut. Ya. Kalau yang lebih dingin antara American sama Japan Nagata. Oh jadi Nagata lebih dingin ya? Ya, lebih lembut, lebih lentur, lebih nyaman lah kalau dipakai. Harganya gimana harganya? Lebih mahal 15 ribu. Artinya dari harga yang tadi disampaikan tambah aja 15 ribu ya. Sama satu lagi ripstop tadi ya. Ripstop itu bahan orang-orang lapangan, contoh PT-PT. Karena kayak kita pernah juga ada orang PT batubara dan sebagainya, ataupun ini biasanya pakai bahan itu mereka untuk lapangan. Untuk harga? Itu harga hampir sama dengan kayak Nagata adanya. Oh hampir sama Nagata. Ini tekstur dari kainnya lebih? Dia lebih bentuknya kotak-kotak adanya, agak-agak tebal gitu lah. Kalau ripstop tadi ya. Mana tebalnya ripstop sama American sama Nagata? Kalau secara tebalnya mungkin ripstop. Ripstop lebih tebal. Teksturnya juga beda dengan Nagata dan American. Ya kalau ripstop dia lebih ke kotak-kotak gitu ya. Taktikal gitu ya bahasanya. Ya, celana taktikal itu ripstop. Ya, ripstop ya Bang ya. Oke, harga sama seperti Nagata kurang lebih.
Warna bebas ya? Bebas. Kemudian setelah berjalan terus nambah jaket, kemudian nambah ini. Kalau sekarang ini yang sering dipesan itu PDH, jaket atau apa? Akhir-akhir ini. Sekarang ini musim KKN. Jadi banyak anak-anak tuh pesan lanyard. Itu di harga 25.000. Itu dia desainnya bola-balik. Itu bisa dari desain dari kita atau dari mereka. Biasa dari kita. Kita punya template tuh ada 100 template contoh kartu dan tali itu sekitar 50-an lah mungkin kan. Ya, tinggal dia pilih aja ya. Bisa juga dari mereka ataupun mereka dari contoh dari TikTok boleh juga kita desainkan, tapi butuh waktu kalau yang request. Pengerjaannya berapa lama nih? Yang itu 2-3 hari. 2-3 hari selesai. Ya, selesai. Kalau ada yang mau pesan ininya aja, ID-nya aja, bisa. Berapa duit tuh? Kartunya aja. Ya, misalnya. Itu sekitar 8.000-an itu. 8.000-an ya. Artinya ini satuan juga bisa ya. Mungkin ada yang telat kan. Tiba-tiba ikut KKN kan, takut nggak bisa atau mahal. Ternyata relatif terjangkau juga ya. ID-nya 8.000, kemudian secara totalnya 25.000. Kalau satu beda lagi. Beda satu lagi. Beda satu lagi. Satu beda lagi ya. Kalau satu 35.000. Oh 35 karena satuan ya. Karena nyusul tadi ya. Sebenarnya kalau kita membandingkan dengan yang percetakan besar-besar yang di Bengkulu, itu rata-rata 45.000-an. Nah, karena kita targetnya mahasiswa, jadi kita terjangkauin aja harganya. Itu ada minimal nggak tadi yang 25.000? Nggak, 25.000 itu 10 lah. 10. Nah, kalau satu kelompoknya 5 orang gimana? Boleh. Kalau 4 orang gimana? Boleh aja, boleh. 3 gimana? Nah, itu 3 kita pertimbangkan. Berarti 3 dipertimbangin teman-teman. Ini kita langsung godok habis ini Bang Farhan ini. Jadi 3 itu udah dipertimbangin, 4 mungkin bisa dibantu ya, 25.000. Ini harga mahasiswa Bang ya. Ya. Jadi kalau teman-teman yang nonton podcast ini kemudian mau pesan untuk KKN atau untuk apapun, ini udah disampaikan semua sama Bang Farhan. Minimal 4 berapa harga lanyard 25.000. Apalagi yang sedang digandrungi untuk dibuat? Hari ini alhamdulillah ada masuk orderan jaket tuh kan. Jaket dari KC PB. Itu kita pakai, mereka ada pesan pakai batik besore. Nah, jadi kita pesan dulu batiknya dulu, baru nanti kita kirim. Jaketnya model apa nih Bang? Kupluk kah? Enggak, atau jaket biasa aja? Jaket biasa yang resleting di depan ya. Nah, itu harganya berapa tuh Bang? Itu karena mereka sering order, ada harga khusus lah. Oh, repeat order. Yang normal aja. Itu palingan 170. 170 jaket ya. Bahannya apa tuh? American Drill. Oh, berarti. Tapi sebenarnya tergantung nego-nego lagi. Itu biasa semua harga itu bisa dinegokan. Oh, tergantung kedekatan ya. Ya, enggak juga. Oh, enggak juga. Tergantung apa? Negonya. Ya kalau masuk akal untungnya ya kita terima aja. Ya selain kuantitas tadi ya. Apa pengaruh yang bisa goyang-goyang harga selain kuantitas tadi? Ada kadang minta cepat nih, itu kita enggak durasi waktu ya. Misalnya minta seminggu. Nah, itu kita angkat tangan kadang. Walaupun misalnya mereka banyak seminggu, kita angkat tangan karena yang ngerjain manusia. Iya, nggak mungkin kekejar ya kalau memang itu ya. Kayak kemarin ada mau mesan jaket udah 3 hari. Nah, mana bisa kita 3 hari. Ya. Anak sekolah udah 3 hari. Itu ada teman kita itu kalau dia pengen sesuatu itu dia kayak hari ini pengen selesai. Itu banyak lah teman kita yang kayak gitu tuh. Proses hidup nih. Ya, butuh proses hidup ini. Insyaallah mudah-mudahan orderannya semakin banyak. Kemudian teman-teman mudah-mudahan setelah dari podcast ini bisa bisa melakukan orderan sama Bang Farhan karena harganya sangat terjangkau. Luar biasa sekali. Apakah Bang Farhan konveksi di luar sana itu jadi kompetitor atau jadi teman? Bagaimana itu melihatnya? Kalau konsep saya itu nggak ada sikut-sikutan. Ya. Kita saling rangkul aja. Ketika kita nggak bisa ngerjain ini, kita lempar ke mereka ngerjain, ya udah kita nggak ada ruginya kan. Mereka untung, kita untung. Nah, gimana kalau persaingan harga gimana sama teman-teman yang di konveksi sejenis? Ya kalau saya sih nggak masalah ya. Mau mereka lebih murah atau lebih mahal, kalau rezeki ke kita ya ke kita, jadi nggak usah khawatir kali lah gitu lah. Saya nganggapnya gitu. Jadi ketika misalnya ada tuh yang dicontoh di daerah sana kan, itu lebih murah. Ya nanti tinggal lihat aja hasilnya gimana, lebih murah ataupun mungkin lebih lama mereka pengerjaannya. Kan jadi ada perbedaannya. Kita harga standar pengerjaan bisa cepat. Ada yang mungkin murah, itu lama pengerjaannya. Kadang bahkan mereka murah itu merusak harga. Nah, merusak harga ini maksudnya gimana? Contoh gini. Ada contoh kemarin terjadi lah, kayak lanyard itu mereka jual 15.000.
pasti kita kasih tahu 15.000 itu kualitasnya pasti nggak bagus karena ya contoh bunda buram ataupun nanti hasilnya nggak jelas dan sebagainya. Jadi kadang kan mahasiswa ini mau nyari yang murah kan, padahal sebenarnya ada perbedaannya dari sisi kualitas. Tergantung masing-masing. Tapi kita jelaskan ini boleh harga 15.000 tapi kualitas seperti ini. Nah, tinggal pilihan masing-masing aja kan. Ya artinya teman-teman punya cara masing-masing ya untuk berdagang lah bahasanya. Cuman yang bagusnya sih jangan sampai hanya berdagang saja, dipertimbangkan juga di kualitas ya. Cuma memang kadang-kala kayak lanyar itu kan mereka kan tanda kutip mereka simbol aja kan. Kadang-kala ya nggak juga ya nggak masalah juga cari yang nggak terlalu bagus kan. 15.000 ya masih worth it dan sudah disampaikan bahwa 15.000 seperti ini, 25 seperti ini ya tergantung mereka aja lagi kan. Intinya keterbukaan dan kejujuran. Jadi tinggal mereka milih mau mana kan. Jadi kalau kita motivasi teman-teman yang pengen usaha sejenis ini, pernah orderan paling dikit berapa? Paling dikit 1 ya. Pernah yang paling gede gitu orderannya? Spill dikit bang. Secara jumlahnya atau gimana? Ya apa hasil. Bukan kuantitas, artinya pernah ini orderan sekian pieces menghasilkan sekian. Nah, rata-rata aja. Pernah, alhamdulillah. Jadi kalau saya tuh selalu ketika apapun itu kan, kayak misalnya tiba-tiba ada kesusahan ataupun kayak sepi dan sebagainya, itu selalu minta doa tuh kan. Mak doain lancar usahanya. Tapi habis itu tiba-tiba gitu sebagainya. Contoh kayak kemarin misalnya balik ke Medan kan, itu ngurusin keluarga dan sebagainya kan, mungkin habis biaya banyak sebagainya, tiba-tiba Allah kasih tuh nggak sampai sebulan balik bahkan 2 kali lipat dari pengerjaan kita habis pergi mondar-mandir itu ya. Jadi, berarti ini kalau pernah hitungan kuantitas ini buat apa waktu itu PDH ya? Berapa pieces yang paling tinggi dikerjain? Mungkin sebulan bisa sampai ya 500-an mungkin. 500 pieces ya. Wow, luar biasa ini teman-teman. Insyaallah ini bisa lebih juga. Bisa lebih ya. Teman-teman yang pengen buka usaha sejenis, kata Bang Farhan sih nggak apa-apa ya Bang ya. Iya, nggak apa-apa. Bahkan bisa jadi mitra ya. Iya, nggak masalah. Atau bisa jadi ada marketingnya. Reseller. Ada reseller atau gimana? Jadi kayak misalnya contoh Abang Adoci misalnya kan dapat orderan temannya kenalan. Jadi kita bagi fee-nya, minta harga baginya, boleh aja. Ini teman-teman, kalau nggak mau buka sendiri, misalnya ada teman yang pengen buat PDH ya, itu bisa direkomendasiin aja, pergi ke Bang Farhan, nanti ada bagi hasilnya ya. Kayak sekarang kan teman-teman kalau mau pesan, mau dapat diskon katakan Darul Armina, nanti dikasih spesial price sama Bang Farhan ya Bang ya. Ini kan lagi ada program diskon card. Nah, jadi nanti kalau mau diskon buat PDH itu jangan ke Bang Farhan langsung. Beli di kartu diskon sama kita. Boleh. Karena Bang Farhan nanti masuk ke program diskon card. Kartu diskon. Nanti berapa persen insya Allah kasih Bang? Ya minimal 5% lah. Minimal 5%. Nah, nanti kita akan lihat diskon-diskon yang akan dikasih sama Bang Farhan dalam program diskon card. Nah, jadi teman-teman di luar sana yang punya usaha juga, kita akan mempromosikan bahwa kita akan punya diskon card, kartu diskon yang menghimpun semua jenis-jenis usaha yang ingin kasih diskon, kemudian nanti bisa digunakan kartu itu di outlet masing-masing. Nah, nanti bagi yang mau bergabung itu bisa bergabung langsung di program diskon card Darul Armina. Ya, benar sekali. Gimana Bang, kira-kira sejauh ini apakah ada niat buat ganti usaha atau memang fokus ke sini atau tambah usaha Bang? Kalau saya sih maunya ekspansi. Tetap di konveksi berarti? Konveksi tapi ada usaha lain gitu. Nah, jadi apa tuh? Jadi kayak jangan satu sumber aja kan. Kayak contoh misalnya kemarin fotokopi misalnya kan, karena ya hampir jadi kemarin tuh kan. Kalau kita cerita tapi ya udahlah nggak apa-apa kan. Karena kan kita keterbatasan modal kan. Jadi kemarin tuh ada yang mau investasi ke kita, orang percaya dengan kita dan sebagainya, tapi kita ada fotokopi yang mau kita akuisisi bahasanya. Ini lumayan tinggi nih bahasanya, akuisisi ya. Berarti pakai brand yang lama ya berarti ya? Ya, pakai brand yang lama, kita bayar fotokopi tersebut. Tapi akhirnya yang punya fotokopi itu nggak jadi karena takut yang investor ini ikut campur andil dalam hal usaha tersebut. Karena dia mau akuisisi
fotokopi tersebut kalau kita yang lolos, kalau saya sendiri yang lola gitu. Oke. Nah itu. Karena memang sebenarnya ada beda-beda tipe investor ya. Investor itu ada yang benar-benar 100% itu nggak ikut campur. Ada yang investor yang masih ada misalnya 70% ikut campur. Ada yang 50%, tergantung akadnya di awal. Ternyata akadnya nggak sesuai nanti kan kalau dipertimbangin akhirnya nggak jadi ya. Itu waktu itu penawaran akuisisinya berapa tuh? Nominalnya 50 juta kah atau 100 juta kah waktu itu? Kemarin tuh sekitar 70 juta. 70 juta itu termasuk semua alat di situ, kemudian ada kontrak-kontraknya. Waktu itu udah jalan estimasi pendapatan berapa, Bang? Kalau perhitungan saya kemarin kenapa berani mau ngambil itu kan? Ya itu tadi paling sepi aja kemarin tuh kita tahu, paling sepi banget aja 400.000 sehari. Oh berarti kalau 4 kali 3 udah 12 juta ya? Itu omsetnya kan? Ya kotor lah ya. Ya kotor. Ya, jadi ya, kalau kotor kalau dibuang setengah aja udah 200.000 kan? Berarti 2 kali 3 udah 6 juta masih. Sebenarnya worth it juga ya? Ya itu bisnis yang Bang Farhan rencananya ekspansi tadi ya. Cuma qadarullah belum jadi. Ada rencana bisnis lain nih? Ya, insya Allah nanti ya. Kita nggak perlu kita jelaskan aja. Kita pelan-pelan aja, diam-diam, senyap-senyap aja. Tapi boleh lah kuliner kah, apa fashion kah atau apa? Lebih sekarang ke percetakan sebenarnya. Karena melihat tadi pas tadi mahasiswa kan. Karena mahasiswa itu bakal ada, nggak mungkin mahasiswa nggak bakal cetak kan. Nah itu aja sih sebenarnya. Berarti ini Bang Farhan ini melihat ini ya apa namanya keberlangsungan kampus ya berarti ya. Ini dirasa kampus ini domisilinya kan dekat-dekat UIN ya berarti ya. Berarti melihat pasar ini kampus UIN ya ditambah kampus yang lain lah ya. Oh jadi ternyata teman-teman kalau pertimbangan Bang Farhan kehidupan mahasiswa ini akan terus berlanjut ya. Nah, tinggal kita mengadopsi apa ya bahasanya ya, mengadaptasi ya, apa kebutuhan dari mahasiswa ya. Karena memang kebutuhan mahasiswa ini pasti ada. Tinggal pendekatan kita ke kampus ya atau ke mahasiswa itu sendiri ya. Benar. Luar biasa sekali. Jadi tadi katanya ada ekspansi, kemudian pengennya apa pengembangan konveksinya juga. Kemudian ada tim marketing ini. Sejauh ini sudah berapa tim marketingnya, Bang? Teman-teman yang bantu? Ya mungkin ya adalah 5 atau 10 orang mungkin. Ya yang bantu. Kalau ini nih sebenarnya ini ada timnya nggak? Yang desainnya siapa? Kemudian sistem bekerja seperti apa? Sebenarnya dari hampir seluruhnya kita yang ngerjain. Kerjain sendiri tapi mungkin kayak desain ada yang timnya sebenarnya sih desain. Tapi saya juga bisa sebenarnya. Tapi kalau saya nggak sempat ada yang desainnya. Jadi kayak kita di sisi edit video terus nge-share sebagainya itu ke kita ngambil barang kita sendiri. Kadang kalau nggak sempat ada kegiatan tadi kayak kita balik ke Medan kan, mungkin ada yang di Bengkulu yang ngambilnya sebagainya yang ngerjainnya. Oh artinya ada tim ya walaupun kita misalnya ada kegiatan lain ternyata bisa di backup sama tim yang lain ya. Wah, Masya Allah luar biasa sekali. Ada nggak alasan untuk mahasiswa untuk tidak memulai usaha, Bang? Ya sebenarnya nggak ada alasan karena semua orang kalau mau kita mencoba bisa aja sebenarnya. Nggak harus nunggu modal besar atau nunggu modal ada. Kalau kita ada keinginan ada jalannya. Kalau saya pribadi ya saat ini kan kita tuh modalnya nggak ada. Modalnya 0 sampai saat ini juga 0 juga. Ya kalau dari bahan-bahan tadi kan tinggal ketika ada yang pesan kita lebihkan aja kan, dari keuntungan kita kurangin untuk bahan kita kan, sampel-sampel bahan kan. Kayak ya alhamdulillah. Makanya kalau sampai saat ini kalau dibilang nggak ada celah untuk nggak bersyukur lah, karena sampai saat ini juga kayak ruko itu juga apa tempatnya juga kita nggak bayar. Kayak di kosan tuh juga nggak bayar. Jadi alhamdulillah punya ya ketemu orang baik lah, orang baik lah, orang baik. Jadi alhamdulillah lah. Jadi apa ya kalau bahasa Bang Farhan ini menyampaikan bahwa ya ini ternyata usaha ini dibilang bisa jadi nggak ada modal ya. Karena kita mendesain ini semuanya sistem ini semuanya tanpa modal ya. Artinya ya ngedesain bisa pakai HP kan. Benar. Kemudian kalau mau DP kan dari klien kan. TF langsung. TF kemudian kita TF juga. Ini yang diperlukan ini koneksi ya. Koneksi kemudian komunikasi ya pentingnya. Ya apalagi sekarang kan ada Instagram, TikTok dan sebagainya. Jadi kita harus bisa belajar lah minimal editing kan. Konten-konten yang
mungkin menarik lah dilihat orang kan. Karena kalau kita hanya fokus ke WA story aja kan, yang lihat teman-teman kita aja. Tapi kalau kita nge-share ke TikTok atau Instagram kan bisa lebih luas. Paling jauh kemarin pesanan selain ada yang di Sorolangun itu? Jawa Timur. Jawa Timur ada. Makassar. Pernah aja? Pernah. Itu dari TikTok atau dari Instagram? Dari Instagram. Dari Instagram. Ada juga dari TikTok. Itu gimana mengkemasnya? Kan ada biaya ongkir segala macam. Akhirnya ini jadi lebih mahal atau gimana? Ya, Jawa Timur kan artinya kita tahu banyak konveksi kan di sana sebenarnya. Gimana bisa menyesuaikan itu, Bang? Ya tinggal ya harga kita menyesuaikan kan. Kita nego-negoan, oke, ongkirnya sekian, misalnya ongkirnya 150.000, udah kita subsidi 50.000, karena kita anggap aja sedekah 50.000 kan, karena kan nggak rugi juga kan, masih ada untung dari baju tadi kan, ya sudah kita subsidi 50.000, oke mereka. Berapa bisnis waktu itu? Yang ke Makassar sama Jawa Timur? Ke Makassar kemarin tuh dikit sih, cuma 12 pieces, nggak banyak lah ke Makassar. Kalau yang Jawa Timur kemarin tuh cukup lumayan, mungkin sekitar 20-an lah, 20 atau 30. 20 atau 30 bisnis. Wah, ini luar biasa sekali sampai ke Bengkulu ternyata mesannya. Padahal di Jawa kan banyak ya. Apalagi kayak Bandung, Jogja kan pusatnya konveksi. Kok bisa loncat gitu gimana ceritanya? Dia loncat pulau. Nah, itulah kuasa Allah tadi kan. Luar biasa teman-teman. Artinya apa? Kuasai media ya, digital ya. Karena itu datangnya kan dari media kan. Insya Allah ya kita tidak lepas ya, pasti ini kan apa jalurnya jalur yang di atas kan. Kalau kita berbicara ikhtiar ya tadi ikhtiarnya ternyata menguasai teknologi tadi dengan membuat konten-konten sesuai dengan konten viralnya kan ya. Sekarang kan lagi viral apa tuh? Kalau saya sekarang konten-kontennya mungkin kata-kata aja sih. Kata-kata ya. Jadi ada gambar produknya, kita bikin kata-kata. Jadi apa kata-kata terbaru nih aja? Kayak di desa nggak pesan konveksi gitu? Enggak ya, bukan. Bukan. Apa? Ya kayak motivasi aja sih. Sebenarnya motivasi ke diri juga sebenarnya. Jadi pengingat untuk tulisan ini untuk kita juga, bukan untuk orang lain gitu. Ya, reminder. Saya pikir tadi ada tulisannya juga, kita bayar pakai rupiah atau pakai dolar gitu enggak ya? Enggak, kita enggak mau nyenggol-nyenggol ke sana. Enggak boleh nyenggol-nyenggol, tapi lagi viral kan katanya harus sesuai. Ya, sebenarnya yang lagi viral. Kita enggak mau nyenggol aja. Tapi sebenarnya bagus juga ya metode kayak gitu. Artinya kita tarik ranah ke viral tadian ke bisnis kita kan. Mungkin ya tadi kalau bahasa yang di dunia konohanya apa di desa nggak pakai dolar, di desa juga pakai misalnya apa PDH segala macam. Mungkin seperti itu bisa juga Bang. Bisa, nanti mungkin kita pikirkan lagi tuh. Ya nanti kalau ada pesanan dari situ jangan lupa ini ya. Luar biasa. Support system sekarang Bang. Support system Bang Farhan ini siapa sampai akhirnya mampu bertahan di gempuran apa teman-temannya. Ya, di dunia konveksi ini dari 2022 ini after COVID berarti ya? Ya. Siapa support system? Ya pasti orang tua kan. Orang tua karena ya orang tua masih ada kan alhamdulillah. Ya orang tua yang support doa walaupun orang tua nggak support dari sisi biaya. Makanya tadi kan kita dari sisi keluarga mungkin biasa aja kan. Tapi masih ada orang tua ngedoa ya itulah mungkin supportnya tadi itu kan. Karena nggak ada yang nggak mungkin kan. Walaupun kita keterbatasan modal dan sebagainya tadi kan melihat ada peluang tadi kita kerjakan aja. Nah ya udah. Sekarang ya macam-macam lah. Makanya alhamdulillah kemarin mulai ada orang percaya untuk ekspansi tadi kan itu kan mahal tadi tuh. Jadi kita harus benar-benar jaga kepercayaan tadi itu kan. Nah, ya mulailah memperbaiki diri dan sebagainya kan. Karena nggak mungkin orang bisa percaya dengan kita kalau kita nggak ada kualitasnya mungkin kan. Orang nggak bakal taruh kepercayaan ya, trust di situ ya. Kalau Bang Farhan mengaitkan antara bisnis kemudian hidup Bang Farhan kemudian agama itu bagaimana korelasinya itu Bang? Ya korelasinya jalin aja dengan penuh tawakal kan, ikhtiar. Terus kita tadi ikhtiar dari mungkin ngedit sebagainya, tawakal aja udah urusannya mau aja kan. Itu kadang-kadang orderan misalnya lagi sepi. Itu sebenarnya konsep di usaha ini kan sebenarnya banyak ketawakal kan. Karena berserah intinya kan. Yang penting kita ikhtiar karena kita nggak di dunia usaha ini nggak ada gaji tetap. Misalnya tanggal sekian ada uangnya sebagainya. Kalau di dunia usaha kan bisa jadi bulan ini dapat sekian, bisa jadi bulan depan dapat sekian. Tinggal kita ya ikhtiar sekerasnya mungkin kan. Itu juga tawakal doa. Jadi tetap nggak bisa kita nih hanya ya soalnya diri kita bisa tanpa ada yang
yang nolong kita. Ya, betul sekali. Artinya tawakal tadi bahasanya. Nah, kalau terakhir sebelum ditutup dengan nasihat untuk teman-teman yang di luar situ, kalau harus milih nih, pilih kerja kantoran atau tetap sekarang? Pilih jadi pegawai negeri atau tetap sekarang? Insya Allah sampai kapanpun saat ini juga pengusaha juga. Ya, jadi karena tes kayak gitu nggak pernah atau memang pernah kemudian gagal atau sama sekali nggak pernah daftar? Terakhir kemarin tamat SMA kemarin tuh daftar STAN. Oh, karena kemarin dinas ya? Ya, karena melihat ada kakak sepupu lulus kan, jadi kita ikut les sebagainya. Jadi kita kemarin ke situ kan, jadi tes. Gagal, ya udahlah, memang di jiwa kita mungkin di usaha kan. Oh, berarti ini tes apa itu bahasanya CPNS itu pernah ikut nggak? Nggak pernah ikut. Nggak pernah. Berarti ini secara nggak langsung ini strike berbicara bahwa pengen di dunia usaha aja. Ya. Alasan utama? Karena waktu kita yang ngatur, nggak ditekan-tekan orang. Karena tadi kita mau selalu ada untuk keluarga. Jadi ketika nanti misalnya kita nih merantau nih, belum berkeluarga kan. Asli Medan ya by the way ya. Tadi kan ngomong Medan, mungkin pikir apa jalan-jalan aja mudik. Asli Medan Bang ya, Asli Medan. Jadi karena ada ketakutan di diri juga kan, ketika orang tua sakit atau sebagainya kan. Jadi kayak tiba-tiba kita kerja dengan orang kan izinnya susah. Tapi kalau ini kan kita kapan orang tua butuh atau keluarga butuh, kita bisa pergi langsung. Atau sebenarnya pas lagi pengen balik ya balik. Ya, artinya nggak pas lagi sakit pulang kan, atau lagi pengen lagi jaya-jayanya pulang misalnya gitu ya. Itu lebih alasan utama ya. Luar biasa, tanpa menyampingkan pekerjaan-pekerjaan orang yang lain kan. Artinya kita nyaman di bidang usaha kita ya, pengusaha ya. Luar biasa sekali. Nasihat terakhir untuk teman-teman yang kira-kira pengen terjun ke dunia usaha atau yang baru tamat pengen ngapain segala macam. Ya, untuk teman-teman yang baru tamat atau memulai, ya lihat aja dulu peluang apa yang ada di sekitar kita. Contoh kita di mahasiswa, lihat peluang apa yang ada di mahasiswa. Jadi nggak harus tunggu modal baru kita bergerak. Karena saya pernah, ya salah satu motivasi itu kan cerita Abdurrahman bin Auf tuh kan, yang sebelumnya kaya raya, terus ditinggalkannya harta, terus ke Madinah ditawarin harta, dia nggak mau, tinggal katanya mana pasarnya, saya akan kesana aja. Jadi dari situ saya belajar mana ketika ada pasarnya, apa yang dibutuhkan masyarakat, ya tinggal kita kerjakan apa yang dibutuhkan masyarakat kan. Jadi nggak harus nunggu modal besar dan sebagainya. Kalau kita nunggu modal kan nggak gerak-gerak jadinya. Ya nggak tahu kapan. Ya nggak tahu kapan. Dan kedua, pertama jujur. Jadi kalau kita bisnis ini nggak jujur kan, ya untuk apa kan? Jadi kalau untung banyak nggak jujur, atau sekarang kan modal-modal sekarang tuh kayak nota kosong. Nah itu secara untung mungkin untung bagi kita, tapi kan secara masuk ke dalam diri kita jadi nggak halal gitu kan. Jadi berkah ya. Jadi harus diperhatikan benar-benar kejujuran, kehalalannya, dan intinya mulai dulu aja dulu. Oke, luar biasa sekali ya. Ternyata kita bisa meneladani kisah dari Abdurrahman bin Auf, kemudian kejujuran, kemudian yang ketiga tentunya mulai aja dulu ya. Jangan takut, jangan berbicara modal. Udah dibuktikan sama Bang Farhan bahwa mereka tim itu bekerja tanpa modal di awalnya. Sampai sekarang itu alhamdulillah dengan orderan yang luar biasa masuknya. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bang Farhan atas kunjungannya. Siap, sama-sama. Mudah-mudahan bisa ada ngobrol lagi, lebih teknis lagi tentang banyak hal. Siap. Insya Allah juga nanti Bang Farhan dan tim juga akan join di program kita Kartu Diskon. Teman-teman pantengin, kita akan mengeluarkan satu program khusus yang bernama Kartu Diskon atau Diskon Card dari Yayasan Darul Aminah. Ada yang ingin disampaikan lagi Bang? Cukup? Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Bang Farhan Konveksi ya. Apa nama Instagramnya? Konveksi Rafflesia. Gabung ya? Ya, gabung. Jadi bagi yang mau pesan bisa langsung ke Konveksi Rafflesia. Siap. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, like and share supaya kita bisa menghadirkan tamu-tamu yang gak kalah luar biasanya seperti Bang Farhan. Terima kasih, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.